وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف ثم إلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أجل ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاف الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية الحبيب الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى الحبيب أنيس بن الحبشي وإلى الحبيب أحمد بن الحبشي ثم إلى الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي شهاب الدين ثم إلى روح الحبيب حسن وإلى روح الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري ثم إلى الحبيب محمد بن علوي المالكي ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وإلى الحبيب علي مشهور بن محمد سالم بن حفيظ ثم إلى روح الحبيب أبو بكر الأدني بن علي المشهور ثم إلى روح الحبيب علي القطب عبد القادر بن أحمد السقاف وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا الذي دفنوا في هذا المكان وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا. Nanti dicatatkan nama-namanya yang dikubur di sini. Jadi sekalian difatihain. Wa ila arwah walidina wa walidikum wa amwatana wa amwatikum ajma'in an Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah an Allah yu'li darajatihim fil jannah wa kathir mathubatihim wa dha'if hasanatihim wa ahfadna bijahihim wa anfa'una bihim wa idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa anna Allah yarzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala wa anna Allah yahfadna yahfad auladana yahfad banatana yahfad ashabana yahfad jami' ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jami'il bala' wal waba' wal musibah wal amrad wal asqam wal dhunub wal ma'siyah wat tafriqa bainahum ظاهرا وباطنا دنيا والأخرى وأن الله يرزقنا وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين أن الله يطول أعمارنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا مع اللطف والعافية بلا بلاء ولا بلوى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair ibtigha'a. Dengan temanmu yang sudah tidak bisa kamu ajak kembali itu. Boleh kamu memberikan dakwah kepadanya, mengajaknya kepada jalan yang benar, mengingatkannya, tapi tidak bergaul dengannya. Kata beliau, orang yang berdakwah itu tidak harus bergaul dengan yang didakwahi. Artinya bergaul di situ menjadikan teman duduknya sehari-hari, karena ditakutkan kalau kamu menjadikan dia sebagai teman duduk kamu sehari-hari, maka ditakutkan kamu juga akan terpengaruh dengan sifat-sifat buruknya dan kamu akan menjadi seperti dia. Na'udzubillah min dzalik. Kita juga sudah membahas bagaimana bahayanya pergaulan yang tidak baik. Sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tsumma i'lam, lalu ketahuilah, annahu yanbaghi laka idza qasadta suhbata ahadin wa musadigatahu wa musadagatihi. Ketahuilah, jika engkau memiliki tujuan untuk bersahabat dengan seseorang atau berteman dengan seseorang, artinya teman sehari-hari, menjadikan sahabat kamu di dalam menjalani hidup ini. Liyakuna laka jalisan wa anisan wa muawinan
ala umuri akhiratika wa dunyaka. Maksudnya teman dan sahabat di sini adalah teman yang menjadi jalisan laka, teman duduk kamu sehari-hari, teman kamu kumpul sehari-hari. Jadi berarti kita tuh tidak boleh asal milih teman ya, tapi menjadikan seseorang sebagai teman kita berarti kita memilih teman. Tidak boleh asal semua orang kita jadikan teman duduk sehari-hari yang asal usulnya tidak jelas, kelakuannya tidak jelas. Kalau berteman saja boleh enggak? Boleh. Berteman, saya kenal dengan si fulan, boleh. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah pertemanan jalisan. Jadi teman pergaulan sehari-hari itu harus memilih. Nah, kalau kamu memilih seorang sahabat atau teman untuk menjadi jalisan laka, teman duduk kamu, wa anisan laka, yang menjadikan kamu itu suka duduk dengan dia. Anis itu artinya tentram, kamu merasakan enjoy duduk dengan dia. Nah ini sudah persahabatan yang luar biasa. Nah kamu selama ini enjoy duduk bersama siapa? Itu penting. Karena kalau kamu sudah menikmati duduk dengan seseorang, pasti sifat-sifat orang itu akan masuk ke dalam diri kamu. Kalau kamu mau menjadikan teman duduk bergaul sehari-hari dan teman yang menentramkan diri kamu, supaya kamu ini suka duduk dengan dia, wa muawinan ala umuri akhiratika wa dunyaka, dan menjadikan teman yang bisa mendukung kamu atas perkara akhirat dan duniamu. Antuqaddim, kalau kamu mau mencari teman yang seperti ini, berarti tidak semua teman kan? Tidak semua teman. Kamu kalau mau mendapatkan teman seperti ini, kata beliau, yang harus kamu lakukan, antuqaddim qabla uqdis suhbah wa ikhtiyariha husnan nadhari wal ikhtibar wat taftishi an ahwali man turid an tushibahu wa tattakhidahu sadiqan. Nah ini yang penting ini ya. Kalau kamu mau memilih orang yang syarat-syaratnya seperti tadi, mau kamu jadikan teman duduk, teman yang nyaman, yang bisa menolong kamu, mendukung kamu, baik untuk perkara akhirat dan perkara dunia kamu, sebelum kamu menjalin persahabatan, sebelum kamu memilih teman. Kalau kamu mau berteman kan kamu harus menjalin pertemanan. Menjalin pertemanan itu bagaimana? Ya kenalan, datang, kemudian duduk bersama dia, bersahabat bersamanya. Nah itu berarti kamu sudah menjalin persahabatan. Kalau sekarang pertemanan melalui media sosial, ya kamu japri, lewat jalur pribadi gitu ya. Kamu chat lewat jalur pribadi. Kalau kamu chat, kamu sudah halo, nama saya fulan, kita berkenalan. Itu berarti kamu sudah mulai menjalin pertemanan, menjalin persahabatan walaupun belum menjadi sahabat. Tapi kamu sudah niat mau menjadikan dia sebagai sahabat kamu. Nah, sebelum kamu menjalin pertemanan, sebelum kamu mengikat persahabatan dengan teman itu, lebih-lebih lagi kalau di zaman dulu. Kalau di zaman dulu pertemanan pergaulan atau teman yang nyaman, itu seseorang datang kepada seseorang, dia menyatakan, saya ingin menjadi sahabat kamu, atau saya akan selalu menyertai kamu. Ini biasanya kalau kita mau bersahabat dengan guru-guru, atau dengan orang-orang yang kita lihat ini bermanfaat, atau orang yang secara lahiriah, kasat mata kita lihat, orang ini ahli zikir umpamanya, atau orang soleh, atau orang suci secara kasat mata kita lihat seperti itu. Kita datang ke orang tersebut, mengajukan diri ingin menjadi sahabatnya atau menjadi
temannya. Sebelum melakukan ini, kata beliau, dahulukan terlebih dahulu, tugaddim husnan nadhari wal ikhtibar wat taftish. Ini lihat, perhatikan. Dahulukan husnan nadhar. Husnan nadhar itu pandangan yang jeli. Perhatian yang jeli. Sebelum menjadikan itu sebagai sahabat kamu, perhatikan dengan jeli. Satu. Yang kedua, wal ikhtibar, uji terlebih dahulu. Pantas enggak ini jadi teman saya? Yang ketiga, wat taftish, teliti terlebih dahulu. An ahwal man turid an tushibahu wa tattakhidahu sadiqan. Teliti terlebih dahulu kondisi orang yang kamu mau jadikan sahabat dekatmu. Ini maksudnya sahabat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada teman pergaulan yang bermanfaat kecuali teman pergaulan yang bisa mengantarkan kita, membantu kita, mendukung kita dalam perkara dunia dan akhirat kita. Nah, siapa itu teman yang bisa mendukung kita perkara dunia dan akhirat kita? Wah, ada orang pakai sarung, wah ini orang yang bisa mendukung saya. Langsung dia jalin pertemanan. Belum tentu. Wah, ini dahinya ada hitam-hitamnya, ini pasti teman yang bisa mendukung akhirat saya. Belum tentu. Wah, ini kalau sholat saya lihat di masjid, sholatnya lama banget. Ini teman yang bisa mendukung saya. Belum tentu. Wah, ini hafidh Quran. Belum tentu. Wah, ini menguasai ilmu fikih, menguasai ilmu A, menguasai ilmu nahunya luar biasa. Kalau ceramah pinter. Belum tentu. Kalau kamu benar-benar mau memilih teman itu, pertama kamu harus jeli, memperhatikan dulu. Jangan tergesa-gesa. Ini teman untuk perjalanan rohani loh ya ini ya. Perhatikan dulu. Yang kedua kamu uji. Diuji ini maksudnya bagaimana? Diuji ini maksudnya kamu duduk bersama dia, kamu lihat. Ujiannya itu bukan kamu ngetes ilmunya, kalau ilmunya mungkin sudah mantap gitu ya. Atau bukan menguji ini kasyaf atau tidak ini, enggak, bukan seperti itu ya. Tapi yang dimaksud menguji di sini, kamu duduk bersamanya, kemudian menguji dengan taftish, ini kurang lebih lah, dengan meneliti itu ya. Kamu duduk bersamanya selama berhari-hari, kamu perhatikan apa yang dia ucapkan dan apa yang dia perbuat. Kalau yang dia ucapkan dan yang dia perbuat itu semua hal-hal yang baik, perilakunya baik, akhlaknya baik, dan yang keluar dari mulutnya itu sesuatu yang baik, yang bisa memotivasi dirimu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bukan 1 hari, 2 hari. Ada perbedaan di antara ulama sufi, ada yang sampai mengatakan 40 hari. Ada yang sampai mengatakan lebih dari itu. Jadi jangan tergesa-gesa. Ada yang mengatakan seminggu ya sudah cukup, 2 minggu, karena orang tidak bisa bertahan lama-lama pura-pura jadi orang baik, tidak bisa. Yang lebih bagus lagi kalau kamu bisa melakukan perjalanan jauh dengan dia. Atau kamu uji dia dengan jual beli. Diuji dengan jual beli. Kalau kamu lihat selama beberapa hari, ini orang lurus, istiqomah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlaknya baik, ilmunya ada, yang keluar dari mulutnya itu hal-hal yang baik, memotivasi kita untuk berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada makhluk Allah, menyatukan semua kalangan. Ini pantas kamu jadikan sahabat kamu. Tapi kalau yang keluar itu caci maki, yang keluar itu
menjadikan perpecahan di antara umat manusia. Yang keluar itu merendahkan orang lain. Waduh, ini sudah jauh dari sahabat yang baik ini. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan ma bu'ithu la'anan. Kata Rasulullah SAW, aku tidak diutus untuk melaknat orang atau mencaci orang. Berarti orang yang baik itu ya orang seperti Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa kita katakan, loh itu kan Rasulullah. Lah kalau kita tidak nyontoh Rasulullah terus mau nyontoh siapa lagi kita? Nah, teman yang baik itu teman yang mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau dia seperti itu berarti pantas jadi sahabat kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun mencari teman seperti ini memang susah, apalagi di zaman seperti ini. Tapi ada enggak? Ada. Masih ada. Minimal orang-orang yang berusaha untuk menjadi orang baik. Nah, kalau kita tidak bisa menemukan teman yang lurus istiqomah, sama sekali dia tidak tergelincir selama berhari-hari, wah tidak dapat saya orang seperti itu. Ya berarti kita temukan orang yang memiliki tujuan di dalam hidupnya untuk menjadi orang baik, kita sama-sama berjalan saling wasiat-mewasiati dalam kebaikan. Kalau yang tadi ini yang terakhir disebutkan itu teman yang ideal, yang zaman ini agak sulit ditemukan. Tapi sebelumnya kan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan kalau kamu menemukan teman yang baik, kemudian dia tergelincir dalam perbuatan yang tidak baik, maka fungsi kamu itu menolong dia, memberi nasihat dia. Sebagian besar pertemanan yang baik di zaman ini adalah pertemanan tawasau bil haqqi, tawasau bis sabar. Pertemanan yang saling melengkapi. Hari ini saya masih istiqomah, saya mengajak teman saya untuk istiqomah. Besok hari nafsu saya berkelit, semangat saya menurun, teman saya ganti yang menarik saya, dan begitu bisa menjadikan juga bermanfaat pertemanan yang seperti ini. Pertemanan yang visi misinya sama. Contohnya seperti orang yang ada di dalam kajian ini, insya Allah visi misinya itu visi misi yang sama, ingin jadi orang yang baik. Nah, ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang dimaksud di dalam alinea ini bersahabat dengan orang-orang yang lurus. Fa in kana yasluhu lidzalika suhbatahu wa illa tarakta. Kalau pantas kamu jadikan sebagai sahabat, ya jadikan sebagai sahabat. Artinya kamu uji, kamu teliti, wah dia ini memang orang yang lurus, bisa mendukung kamu. Yasluh lidzalika suhbatahu wa illa, tapi kalau kamu uji ternyata tidak memenuhi syarat, baru 1 hari sudah menggunjing orang, sudah mencaci orang, tidak memenuhi syarat, tarakta, tinggalkan. Kau tinggalkan orang yang seperti itu. Nah, syaratnya ya dia betul-betul menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Simpelnya, yang paling simpel, kamu lihat dia, kamu ingat Rasulullah. Nah, kamu ingat Rasulullah SAW. Tidak dilihat dari penampilan, dari kasat mata, tapi harus dirasakan. Harus jeli itu, melalui pergaulan, dirasakan melalui berdekatan bersama dia. Makanya itu seperti yang saya jelaskan, sahabatnya Sayyidina Umar keluar dari masjid, kemudian bicara kepada Sayyidina Umar, syahadna rajulan salihan, kata dia. Kami baru saja menyaksikan orang yang saleh fil masjid. Kata Sayyidina Umar, hal lakum bayyinah annahu rajulun salih. Apakah kamu punya bukti-bukti bahwa dirinya itu adalah orang yang soleh? Kata sebagian sahabat, qad shalla wa huwa yabki. Dia orang tadi itu sholat dalam kondisi menangis. Dalam kondisi menangis. Sudah, buktinya cuma itu, sholat dalam kondisi nangis. Iya.
Bisa jadi nangisnya karena digigit semut atau nangisnya karena apa, kita tidak tahu kan. Itu bukan bukti dia itu orang soleh. Sholat dia nangis atau hadir pengajian dia nangis. Masya Allah, ini orang soleh luar biasa. Ini tidak mengajarkan kepada kita su'don ya. Orang yang tidak nangis saja sholat kita tidak boleh bilang dia itu bukan orang soleh. Kita harus husnudzon dia itu soleh. Tapi Sayyidina Umar itu mau mengajarkan kamu nyebut orang soleh itu tahu enggak yang dimaksud soleh itu seperti apa gitu. Bukan dari pakaiannya, bukan dari teori yang ada pada dirinya. Tapi Sayyidina Umar mengatakan, sudah kamu uji dia dengan perjalanan jauh. Kamu pernah jalan jauh dengan dia? Jalan berhari-hari? Belum pernah. Kamu sudah pernah uji dia dengan uang? Pernah dagang enggak dengan dia? Belum pernah. Kalau begitu jangan tergesa-gesa mengatakan dia orang saleh. Ini Sayyidina Umar mengajarkan kepada kita ikhtibar ya, menguji orang gitu ya. Kalau kita mau menjadikan dia sebagai sahabat, nyoba dagang yang kecil-kecil dulu. Kalau dagang modalnya tidak kembali, ya berarti ini bukan orang soleh. Tidak ada orang soleh itu gagal dalam kepercayaannya. Itu bukan orang soleh. Atau kita coba berpergian, ajak berpergian jarak dekat dulu aja. Yang 1 hari, 2 hari, oh dia maunya menang sendiri. Tempat maunya yang paling enak, makan harus didahulukan. Posisi harus yang paling nyaman. Wah, ini berarti bukan orang soleh. Orang soleh itu orang yang mengalah, mendahulukan kepentingan orang lain. Saya pernah pergi berdakwah waktu di Hadramaut sana dengan beberapa orang, mungkin ada 20 orang. Jadi dibagi-bagi gitu ya. Berapa kloter berdakwah di daerah ini, berapa kloter berdakwah. Perjalanan jauh, perjalanannya naik truk. Kita duduk di belakang itu, di apa namanya, di bak-bak terbuka gitu ya. Perjalanan bisa berjam-jam ini ya, panas, tidak ada AC-nya. Berdiri, duduk tidak cukup, orang banyak kok. Kita berdiri berjam-jam tuh kayak sapi korban sama kambing korban gitu ya. Berdiri di situ. Tapi subhanallah di antara rombongan dakwah kita ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Dipilih ikut berdakwah bersama kita. Waktu itu ya saya pribadi ya yang paling pantas Habib Ali ini, karena saya sangat menghormati dia dan dia itu orang yang berilmu, juga orang yang saleh. Kita tahu persis. Ini pantasnya dia duduk bersama supir di depan, di truk itu kan. Kita yang di belakang. Pada waktu dakwah itu kloternya sudah dibagi, kemudian diumumkan oleh Habib Umar bin Salim bin Hafidh. Ya sekarang bismillah, tawakal Allah. Berangkat berdakwah. Kloter demi kloter itu sudah ada sendiri-sendiri itu. Apa namanya? Mobilnya itu. Kita keluar, tiba-tiba saya lihat Habib Ali Al-Jufri itu berjalan cepat. Dia naik di bak belakang, itu duduk di belakang. Kita paksa dia untuk duduk di depan, enggak mau dia. Enggak, saya duduk di sini. Saya duduk di belakang. Padahal kita merasa tidak pantas dia itu duduk di belakang, kita hormati gitu. Tapi itu menunjukkan ini rajulun saleh. Ini orang yang bisa jadi sahabat, mementingkan kepentingan. Akhirnya yang di depan itu kosong, cuma supir aja, kita semua duduk di belakang berjam-jam kita melakukan perjalanan. Dan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri itu bukan orang yang badannya sehat. Pada waktu itu dia kondisinya tidak sehat gitu, masih sakit gitu ya. Tapi dia memaksa dirinya untuk duduk di belakang. Ini bukan katanya, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Pada waktu itu di tahun berapa itu saya lupa, tapi 1998 atau 99 gitu, saya lupa sudah. Tapi itu pernah saya saksikan sendiri. Subhanallah. Nah ini orang yang kita sudah pernah berjalan jauh dan kita saksikan dia itu orang soleh gitu ya. Atau
yang ada di Indonesia ini, yang saya kenal Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, Abdullah yang juga kenal nih. Kemarin kita juga baru bercerita tentang Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Pernah, kalau ceritanya Abdullah ini dia berangkat ke Singapura, dia betul-betul mendudukkan dirinya seperti orang pada umumnya. Mau diangkat tasnya aja, enggak, bawa sendiri tasnya. Nah. Dulu waktu perjalanan ke Hadramut, Habib Anis dengan rombongannya itu, ayah saya juga ikut di dalam rombongan itu, dia cerita tidak mau diberi tempat fit. Semua harus bersama rombongannya. Mau dipisahkan dia naik mobil yang ada AC-nya, rombongannya di tempat lain. Oh enggak, saya ikut bersama rombongan saya. Saya pergi bersama mereka, saya duduk bersama mereka, saya pulang bersama mereka. Subhanallah, ini rajulun saleh. Nah, kalau sudah teruji seperti itu, nah itu baru orang yang soleh. Tapi kalau cuma kelihatan di masjid saja belum cukup kita simpulkan. Kalau di masjid semua ada malaikatnya semuanya. Tapi kalau di luar situ kita tidak tahu malaikatnya masih ada atau tidak. Mudah-mudahan kita termasuk orang soleh, lahir dan batin, di depan manusia atau di belakang manusia. Karena kesolehan yang kita tuju hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Fa in kana yasluh lidzalika sahibtahu wa illa tarakta. Falaisa kullu ahadin yasluhu lis-suhbah wal mu'asyarah. Lihat ini yang saya sebut di awal tadi. Tidaklah semua orang itu pantas kau jadikan sahabat dan kau jadikan teman pergaulanmu. Wa rubba suhbatin lam tatagaddamahal khubratu wa husnun nadhari ta'udu wahsyatan wa adawatan fi asra'i waqtin. Kata beliau, boleh jadi persahabatan yang tanpa didahului ujian dan perhatian yang jeli, itu bisa mendatangkan kesedihan dan permusuhan di dalam waktu yang sangat dekat. Kamu bersahabat dengan seseorang, tanpa kamu jalin persahabatan, tanpa kamu menguji dia terlebih dahulu, meneliti dia terlebih dahulu. Persahabatan yang seperti ini, kata beliau, boleh jadi akan mendatangkan penyesalan dan mendatangkan permusuhan dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu yang sangat dekat. Nah, bersahabat tanpa menguji dulu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, putus, satu sama lain saling mencaci. Permusuhan yang sangat besar, yang sangat hebat, karena tidak pernah diteliti terlebih dahulu. Nah, kalau mau menjalin sahabat aja harus meneliti, apalagi menjalin persahabatan dalam rumah tangga. Itu lebih-lebih lagi harus meneliti. Berapa banyak orang yang mau menikahi seseorang atau menerima lamaran seseorang tanpa diteliti terlebih dahulu, sebulan putus maki-makian yang satu dengan yang lain. Dulunya waktu pertama kali mau melamar atau dilamar, wah seperti film India. Ya, puji-pujian, kirim emotikon A, emotikon B, penuh HP-nya dengan puji-pujian. Yang satu pakai panggilan, yang ini manggil ini A, yang ini manggil ini B. Sebulan habis itu tanda pentung, tanda ini ya, tanda bogem, tanda macam-macam, tanda pedang, marah semua, cacian, makian semua. Kenapa kok seperti itu? Ya tidak pernah diteliti terlebih dahulu. Nanti yang ada hanyalah penyesalan. Nah, jadi ini sangat penting sekali. Sebab kalau kita bersahabat, membuka pintu persahabatan dengan seseorang tanpa kita teliti, kita itu tidak sedang menambah sahabat, tapi menambah musuh. Nambah musuh kita. Kalau kita tidak tahu apakah dia ini bisa dijadikan sahabat atau tidak, ya yang penting kenal aja sudah cukup. Tidak usah terlalu dalam-dalam. Tidak usah terlalu dalam-dalam, sambil kita tetap berprasangka baik kepada orang. Karena kita ini harus punya, kalau kita mau memiliki hati yang bisa menerima rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau memiliki hati
yang bisa menerima rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu syaratnya adalah tidak ada rasa benci dan prasangka buruk kepada siapapun. Kalau di dalam diri kita ada rasa benci dan rasa prasangka buruk kepada satu orang saja, hati kita ini adalah hati yang tidak pantas menerima rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus bagaimana? Setiap melihat orang, walaupun kita uji dia itu belum pantas menjadi sahabat, tapi kita tetap meyakini di dalam hati kita, siapapun manusia yang ada di sekitar kita, itu pasti di dalam dirinya ada kebaikan. Pasti di dalam dirinya ada kebaikan. Sebejat apapun amalnya seseorang, itu di dalam dirinya pasti masih ada kebaikan. Masih ada secercah sinar cahaya hidayah Allah yang bisa mengembalikan dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya dia mau atau tidak, Allah mengizinkan atau tidak. Tapi kebaikan itu pasti ada di dalam dirinya. Salah satu contohnya, orang nas'alullah al-afiyah pezina yang hobinya zina. Dia menginginkan anaknya jadi seperti dirinya enggak? Enggak. Berarti itu di dalam dirinya ada kebaikan enggak? Ada. Maling. Ada enggak maling yang siap habis dia maling berdoa, ya Allah mudah-mudahan keturunanku bisa meneruskan perbuatanku? Enggak mungkin. Maling itu dia tidak menginginkan anak-anak, sudah saya aja yang maling, anak saya jangan jadi maling. Orang yang gemar main judi, tidak mungkin dia menginginkan anaknya itu nanti seperti dia. Orang yang minum minuman mabuk-mabukan, dia tidak mungkin menginginkan anaknya itu melanjutkan apa yang dia perbuat. Itu menunjukkan di dalam dirinya itu dia tahu ini sesuatu yang salah. Kalau dia tahu di dalam dirinya itu ada sesuatu yang salah, berarti di dalam dirinya itu ada secercah kebaikan. Walaupun setitik kebaikan, kita harus punya keyakinan setiap manusia yang ada di depan kita ini, di dalam dirinya pasti ada kebaikan. Walaupun kita tidak boleh suka dengan perbuatannya yang buruk. Nah, kalau ahli maksiat saja, kita harus memiliki keyakinan di dalam dirinya ada kebaikan, bagaimana dengan orang yang sama-sama di majelis? Orang yang sama-sama sholat, di masjid yang sama, satu shaf lagi. Kok bisa-bisanya kita punya prasangka buruk? Sama-sama ruku, sama-sama sujud, kemudian di dalam hati, ini riak ini orang ini. Sama-sama sujud, dia bisa punya prasangka yang buruk. Kalau terhadap orang yang sama-sama di majelis, sama-sama di masjid, kita masih punya prasangka buruk, maka kita akan lebih susah lagi berprasangka baik dengan orang di luar sana yang kita tidak kenal, apalagi meletakkan prasangka baik kepada ahli maksiat. Itu syarat supaya hati kita bisa menerima ma'rifatullah, menerima rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang di dalam hatinya dipenuhi rasa rahmat, rahmat dan cinta dan kasih sayang dan belas kasih, tidak ada kebencian di dalam hatinya ini kepada siapapun, kecuali kepada perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada zat pelakunya sama sekali tidak ada kebencian di dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita dapati ada Yahudi yang mati, Nabi itu nangis. Yahudi ini mati, Nabi nangis. Kalau di dalam dirinya ada kebencian, ada Yahudi mati, syukur. Nah ini syukur, tidak nurut sama saya, rasakan ini di dalam kubur dia kena siksa ini. Nah itu di dalam dirinya ada kebencian. Kalau kita lihat ada orang umpamanya jatuh di dalam diri kita, rasain tadi main gas di sebelah saya, sekarang kepleset kan, syukur rasakan ini. Nah ini berarti di dalam diri kita ini ada kebencian, belum pantas kita dapat rahasia Allah
Subhanahu wa ta'ala. Atau lihat ada orang memaki kita kemudian jatuh terus kita rasain kualat kan. Nabi itu tidak mau dirinya ngualati orang. Nabi tidak mau dirinya ngualati orang, itu tidak mau. Kalau ada orang yang kualat itu bukan maunya Nabi, memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang marah kepada orang itu. Nah, kita harus memenuhi hati kita ini dengan prasangka baik, rasa cinta, rasa rahmat, rasa kasih sayang, dan itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak di dalam diri kita. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmatnya Allah kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu itu berlaku lemah lembut kepada manusia. Berarti menunjukkan orang semakin dibanjiri rahmat Allah, semakin tingkah lakunya itu lemah lembut kepada siapapun. Kita lanjutkan. Jadi penting sekali memperhatikan hal-hal yang disebut oleh Al-Imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad sebelum kita menjalin persahabatan dengan seseorang. Waqad qala Hujjatul Islam rahimahullahu ta'ala. Hujjatul Islam yaitu Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Semoga Allah merahmati beliau, telah berkata di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ini ya, atau di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah juga dijelaskan mengenai pergaulan itu ya. Idza aratta suhbata ahadin, jika kamu menginginkan persahabatan dengan seseorang, fara'i fihi khamsa khisalin, maka perhatikan atau jagalah di dalam diri orang pilihan kamu itu 5 sifat. Maksudnya perhatikan di dalam dirinya itu ada 5 sifat ini atau tidak. Apa saja 5 sifat itu? Yang pertama, al-aqlu. Ini orang berakal atau tidak? Karena bersahabat dengan orang bodoh itu menyusahkan. Nah, paling susah itu bersahabat dengan orang yang bodoh. Ada orang, saya pernah diceritai oleh Habib Anis itu ya. Ada seorang murid bersahabat dengan seorang guru. Muridnya ini tidak pintar-pintar ya, menyusahkan. Murid ini cinta sekali dengan dia tapi dia bodoh. Paling celaka itu dicintai orang bodoh. Karena orang bodoh itu dalam mencintai itu menampilkan rasa cintanya, mengekspresikan rasa cintanya itu bisa salah. Suatu ketika muridnya ini duduk bersama gurunya, tiba-tiba si guru itu melihat anaknya lari ke jalan, mau nyebrang jalan, anaknya masih kecil ya. Gurunya berkata kepada muridnya tadi, tolong selamatkan anak saya itu. Kata muridnya, saya tidak akan beranjak dari majelis guru. Saya ini terlalu nikmat memandang wajah guru. Kata gurunya, loh itu anak saya, selamatkan, kalau enggak nanti ketabrak. Oh enggak bisa. Itu guru, itu setan yang mengganggu majelis kita supaya saya berpisah dengan guru. Anaknya gurunya ketabrak motor. Karena murid yang bodoh ini tidak bisa ini merugikan ini ya. Jadi kalau ada orang bodoh mencintai kita jangan bahagia, itu malah menyulitkan hidup kita itu ya, menyulitkan. Saya juga pernah menceritakan itu seperti cerita anak-anak itu, seorang manusia yang bersahabat dengan beruang. Nah, beruang ini dub, bahasa Arabnya dub, bodoh beruang ini ya. Dia cuma asik dengan manusia itu, cinta dengan manusia itu. Suatu ketika manusia itu lagi tidur, beruang ini menjaga manusia tadi supaya tidak ada yang mengganggu. Tiba-tiba ada seekor lalat nempel di wajah orang tadi. Marah beruang tadi karena lalat ini mengganggu sahabatnya. Dia ambil batu besar, dia timpakan ke lalat itu. Maksudnya mau membunuh lalat tadi, tapi manusia yang dia cintai itu mati bersama lalat tadi itu ya. Nah, jadi yang nomor 1 al-aqlu, berakal.
Cari teman itu yang berakal, itu yang bermanfaat. Yang kedua, al-khuluqul hasani. Dia punya akhlak yang baik. Sebab orang kalau pintar akhlaknya tidak baik, ya merusak. Orang pintar tapi hasad, iri hati. Kepandaiannya bisa mencelakai kita. Di depan kita dia ketawa, di belakang dia nanti nusuk. Dia bisa senyum padahal di belakangnya menggenggam tangannya sudah mau mencelakai kita. Atau berbuat hal-hal lain yang tidak baik. Makanya akal harus dipadukan dengan tabiat. Khuluqul hasan itu perangai yang baik atau tabiat yang baik. Wassalahu, dan orang soleh. Karena orang soleh itu memotivasi kita untuk baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak kita untuk beramal taat, membantu orang yang lemah, bersedekah, meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berakal, perangainya baik tapi malas. Ya dia tidak bisa mengangkat semangat kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijak zikir malas, dijak hadir majelis taklim malas, dijak puasa malas. Waduh, ini susah ini, padahal dia orang baik, orang yang perangainya baik. Nah makanya harus 3 ini, berakal, perangainya baik, orang soleh. Kemudian yang keempat, wa an la yakuna harisan 'alad dunya, bukan orang yang tamak terhadap dunia, berarti orang yang zuhud. Kalau sudah tamak terhadap dunia, nanti dia punya kepentingan di dalam kebaikannya. Ada kepentingan-kepentingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau baiknya karena dunia, condong dia kepada dunia, nanti perangai baiknya temporary, sesuai dengan saldonya gitu ya. Kalau saldonya naik dia ketawa, saldonya hilang dia gampang tersinggung. Ketika dia menginginkan dunia, satu-satunya kesempatan yang bisa menjadikan dia mendapatkan dunia itu harus mengkhianati kamu, maka dia akan mengkhianati kamu, karena tujuannya adalah dunia, tamak terhadap dunia. Kemudian yang terakhir adalah wa an la yakuna kadzaban. Wah, ini paling penting menurut saya ini ya. Dan bukanlah seorang pendusta. Jadi ujiannya itu ya ini, yang diperhatikan dia berakal apa enggak, perangainya bagaimana, orang soleh atau tidak, suka ketaatan atau tidak, sedekah, amal sunnah lainnya. Kemudian tamak terhadap dunia atau tidak. Tamak terhadap dunia itu bisa macam-macam ya. Ngejar uang, ngejar ini, matanya gelap kalau sudah lihat uang. Atau ketika di depannya ada makanan, dia sudah lupa sama orang. Dia pokoknya yang makan terus. Ini tamak terhadap dunia atau hal-hal lainnya. Ad-dunya kullu ma siwallah. Tujuan selain Allah. Dunia itu bisa berupa materi, bisa berupa pangkat ya. Pangkat. Kalau sudah urusan pangkat dia bisa lupa, teman bisa jadi lawan. Kemudian wa an la yakuna kadzaban, tidak dusta. Kalau orang sudah dusta, tidak diketahui sifat dia yang asli itu yang mana, susah. Orang yang berdusta itu orang yang bermuka dua. Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin itu mungkin bermaksiat, tapi dia tidak mungkin berdusta. Al-mu'min la yakdzib, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, mungkinkah seorang yang beriman itu yazni, berzina? Mungkin, kata Rasulullah. Ketika imannya surut dia berzina. Mungkinkah seorang beriman itu dia melakukan hal maksiat-maksiat seperti yang dijelaskan itu? Mungkin, kata Rasulullah. Kemudian ditanya lagi Rasulullah, mungkinkah seorang yang beriman itu berdusta? La, al-mu'min la yakdzib. Orang beriman tidak berdusta. Karena kalau orang berdusta itu
iman seutuhnya itu lenyap dari dalam dirinya, seakan-akan dia ini merasa ketika dia bohong itu Allah tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Orang yang berdusta itu orang yang diucapkan dengan yang di dalam berbeda. Nah, dusta itu yang merupakan ciri-ciri munafik yang pertama, idza hadatsa kadzab. Nah, kalau sudah dia berdusta, jangan jadikan dia sebagai teman kamu, susah kamu nanti. Intaha kalamuhu mukhtasaran. Selesailah ucapan Imam Ghazali ini, ucapannya yang diringkas. Jadi ucapannya yang asli di dalam kitabnya agak panjang gitu ya. Tapi ini diringkas pokok-pokoknya 5 perangai seseorang yang pantas kita jadikan sahabat gitu ya. Wa huwal ghayah fi dzalika wal kifayah. Tapi ringkasan ini adalah puncak dari segala persyaratan itu, dan cukup kamu perhatikan 5 hal ini ketika engkau ingin bersahabat dengan orang. Jadi di atas Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan khubrah, harus ada ujian terlebih dahulu. Ujiannya apa? Ya lihat 5 hal ini. Melihat 5 hal ini. Tsumma idza in agadatis suhbah. Lalu ketika engkau menemukan orang yang tepat, sudah kau uji, in agadatis suhbah, terjalinlah persahabatan. Jika terjalin persahabatan, wa tammatil mawaddah bainaka wa baina sahib, lalu sempurnalah rasa sayang antara kamu dengan sahabatmu itu. Kamu sudah menjalin persahabatan. Sahabat sama sahabat itu kan mesti saling menyayangi yang satu dengan yang lain. Terjalinlah persahabatan. Jika sudah terjalin persahabatan antara kamu dengan sahabatmu dan kamu saling menyayangi, saling merahmati yang satu dengan yang lain, faqad tawajjahat alaika lahu hugugun. Ketika sudah terjalin persahabatan, kamu menemukan orang yang tepat, lalu terjalin persahabatan, lalu kamu menyayangi sahabatmu dan sahabatmu menyayangi kamu, maka setelah itu telah mengarah kepadamu kewajiban-kewajibanmu untuk dia. Kamu kalau sudah ketemu sahabat, jadi pertama yang harus kita lakukan memilih sahabat. Yang kedua, mengujinya. Oh sudah, tepat ini. Yang ketiga, memperhatikan kewajibannya setelah kamu menjalin persahabatan. Hugugun la budda laka minal qiyami biha. Kewajiban-kewajiban yang diharuskan bagi kamu untuk mendirikannya bersama sahabatmu tadi, melalui persahabatan tadi. Wa illa, atau kalau kamu tidak mendirikan kewajiban-kewajiban tadi, kanatis suhbah suratan bila haqiqatan, maka persahabatanmu hanya tampilan saja, hanya casing saja persahabatanmu ini, bila haqiqah, tanpa hakikat. Artinya walaupun kamu bersahabat dengan wali, saya anggap ini wali nih, orang yang punya sifat-sifat 5 sifat ini, ya wali sudah dia. Tabiatnya baik, berakal, kemudian orang soleh, tidak cinta kepada dunia, kemudian tidak pernah dusta. Waduh, ini kalau ada zaman sekarang ya itu wali itu ya. Kamu sudah dapat orang seperti ini, sudah nyarinya susah, kamu dapat orang seperti ini, tapi kamu tidak mendirikan kewajiban-kewajiban kamu sebagai sahabat. Apa kewajibannya sebagai sahabat? Nanti akan dijelaskan ini ya. Kewajiban sebagai sahabat itu apa? Kalau kamu tidak mendirikan kewajiban sebagai sahabat di hadapan temanmu ini, maka persahabatanmu itu juga, walaupun bersahabat dengan orang seperti itu, persahabatanmu hanya casing. Kamu tidak dapat hakikat dari sahabatan, dari persahabatan. Tidak ada rahasia Allah yang mengalir kepada dirimu melalui persahabatan tadi. La nafa' fiha wa la ta'il laha. Tidak ada manfaatnya, dan ta'il itu juga sama.
tidak ada harganya lah. Tidak ada manfaatnya dari persahabatanmu tadi. Bahkan boleh jadi persahabatan tadi berbahaya untuk kamu. Kalau kamu tidak mendirikan kewajiban-kewajiban kamu sebagai sahabat, boleh jadi persahabatan tadi, walaupun kamu bersahabat dengan orang baik, persahabatan kamu tadi nanti akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mendirikan hak-hak sahabat kamu. Makanya sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, istri-istri Nabi Muhammad SAW itu bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Ahlul Bait Rasulullah SAW ditantang oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau mereka macam-macam dengan Rasulullah SAW, istri-istri Nabi itu, kata Allah SWT, kalau kamu sudah tidak suka dengan kekasihku ini, saya ceraikan. Cerai aja, tidak usah kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Kamu mau dunia, aku beri dunia, tapi jangan kumpul dengan kekasihku Muhammad SAW. Yang ngancam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Rasulullah SAW, Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang yang selalu takut hidupnya karena dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Gembira enggak? Ya, pasti gembiralah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi di dalam kegembiraannya itu terselip rasa takut yang sangat besar. Kalau persahabatannya dengan Nabi itu nanti menjadi saksi buruk di hadapan dengan Allah, karena dia tidak mendirikan hak-hak Nabi Muhammad SAW sebagaimana mestinya. Takut mereka itu. Mereka dalam ketakutan. Nah, begitu pula orang yang bertemu, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Kalau dia sekedar persahabatan saja, ketemu dengan orang soleh, tapi dia kurang ajar dengan orang soleh ini, tidak beradab, persahabatan seperti ini, walaupun dia kenal 1000 orang soleh, persahabatan ini jadi madharat nanti bagi dia, na'udzubillah min dzalik, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari hal ini kita bisa mengetahui orang bersahabat dengan orang buruk, celaka dia, binasa. Berarti kita harus bersahabat dengan orang soleh. Ketemu orang soleh, kita harus mengujinya. Orang soleh, tampak luarnya soleh, kita harus mengujinya. Kalau kita tidak mengujinya terlebih dahulu, kemungkinan kita celaka. Karena belum tentu tampak luarnya soleh, diuji dengan uang dan hal-hal lain seperti yang kita bahas tadi, dia benar-benar soleh. Kalau sudah teruji dia benar-benar sahabat yang baik, tapi kita tidak bersahabat dengan benar, tidak mendirikan hak-haknya, maka ini juga bisa menjadikan kita celaka. Jadi yang betul mencari sahabat yang baik, dan jadilah pula kita sahabat yang baik bagi sahabat kita. Nah, itu yang betul. Kata beliau, kanatis sohbah suratan bila haqiqatan. Sahabatnya itu sahabat yang hanya tampak luar saja tanpa hakikat. Maksudnya sahabat yang tidak menguntungkan. Itu sebabnya doanya Syekh Abu Bakar bin Salim itu luar biasa itu ya. Kalau kita lihat, ya hajatuna katsir wa anta alimun bi Allahumma inni akhafu minka. Ini sebetulnya kode persahabatan ini ya. Allahumma inni akhafu minka. Ya Allah, aku takut kepadamu ya Allah. Takut apa? Takut jadi hamba yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba yang tidak masuk di dalam lingkaran Allah, lingkaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba Allah yang tidak selamat dari neraka. Takut. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimman yakhafu minka. Aku takut pula ya Allah kepada hamba-hamba yang takut kepadamu. Siapa hamba yang takut kepada Allah? Yaitu teman-teman, sahabat-sahabat yang pantas dijadikan sahabat. Hamba yang takut kepada Allah, Nabi Muhammad SAW, dan semua yang mengikuti Rasulullah SAW. Loh, tapi kok ketemu dengan mereka kok takut? Ya takut ketika kita dipertemukan dengan mereka, kita menjadi sahabat mereka yang tidak beradab. Sahabatnya Nabi Musa siapa? Bal'am ya. Siapa itu yang
Nah, sahabatnya Nabi Musa yang dicintai oleh Nabi Musa kafir, murtad dia. Padahal ilmunya Nabi Musa ini ditumpahkan kepada dia dan bahkan sampai di dalam riwayat diharapkan dia itu jadi nabi. Tergelincir dia karena tidak mendirikan kewajibannya sebagai sahabat, tergelincir dia jatuh kepada lembah maksiat sampai meninggalkan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, wa akhafu mimman yakhafu minka, takut saya ini tidak menjadi sahabat yang benar. Takut saya ini tidak mendirikan kewajiban-kewajiban saya sebagai sahabat. Wa akhafu mimman la yakhafu minka, dan aku juga takut kepada orang-orang yang tidak takut kepadamu. Takut apa? Takut pengaruh buruknya. Jangan sampai saya ketemu orang yang tidak benar. Karena berapa banyak orang yang benar, orang yang lurus, karena bertemu dengan orang-orang yang tidak takut kepada Allah, ahli maksiat, tergelincir dia berubah sifat-sifatnya menjadi hamba yang rusak. Karena berkumpul dengan orang yang tidak takut kepada Allah. Nah, ini doa ini sangat bagus dibaca setiap hari. Doa Syekh Abu Bakar bin Salim ini ada di dalam kitab Khulasatul Madad. Khulasatul Madad itu disusun oleh Al-Allamah Umar ibn Muhammad ibn Salim ibn Hafidh. Nah, itu ada doa Syekh Abu Bakar bin Salim, kita baca setiap pagi, asar, boleh juga dibaca di malam hari ini habis Isya. Allahumma ya azimah sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kathiral jud, ya wasi'al ata, ya khafiyal lutfi, ya jamilas sun'i, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim warda anis sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulla asir fataysirul asir alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaj ila al-bayan wat tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha akhbir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimman yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin uhrusna bi'ainika allati la tanam waqnufna bikanafika alladhi la yuram warhamna biqudratika alaina fala nahlik wa anta thiqatuna wa raja'una. Ini kalau dibahas doa yang sekelumit ini, itu penjelasan semua tentang pergaulan tadi itu ya. Kalau dibahas bisa panjang lebar itu doa tadi. Tentang kehidupan manusia diringkas di dalam doa yang pendek itu. Kalau kita jabarkan doa yang pendek ini bisa jadi satu buku. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kedua orang tua kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita dari sahabat-sahabat yang buruk yang bisa merusak, teman-teman yang buruk yang bisa merusak, dan mempertemukan kita dengan orang-orang yang soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita sebagai sahabat mereka yang benar, beradab di hadapan mereka, persahabatan yang menguntungkan bagi kita lahiriah dan batiniyah, dunyawiyah dan ukhrawiyah, ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة
أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.